Krishnamurti masuk ke sel tersebut yang selamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krishna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin. Jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka sepertinya tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Halo Sobat News Media, selamat berjumpa kembali. Irjen Krishnamurti akhirnya buka suara setelah kasus kopi sianida kembali viral belakangan ini. Melalui laman media sosial pribadinya, Krishna menyatakan bahwa jenazah Mirna Salihin telah dilakukan proses otopsi. Pada kasus yang terjadi pada Januari tahun 2016 lalu tersebut, Krishnamurti menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan menjadi pemimpin penyelidikan kasus yang menewaskan Mirna Salihin tersebut. Kasus tersebut kembali viral di internet setelah Netflix merilis film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso pada 28 September tahun 2023 lalu. Film dokumenter tersebut menyoroti mengenai kejanggalan dalam proses peradilan yang dilalui oleh tersangka Jessica Wongso. Film tersebut membuat warganet mempertanyakan ulang putusan pengadilan yang menyatakan Jessica Wongso bersalah atas kematian Mirna Salihin dan dihukum penjara selama 20 tahun. Salah satu kejanggalan yang ditampilkan dalam film produksi Netflix tersebut adalah dugaan bahwa jenazah Mirna Salihin tidak melalui proses otopsi selama proses penyelidikan. Pengacara Otto Hasibuan, yang kala itu merupakan kuasa hukum Jessica Wongso baru-baru ini, juga menyatakan dugaan tersebut dalam acara podcast Deddy Corbuzier. Melalui laman media sosialnya, Krishnamurti BD 91, Irjen Krishnamurti membantah pernyataan Otto Hasibuan mengenai proses otopsi jenazah Mirna Salihin. Dalam unggahan yang diunggah pada Minggu 8 Oktober, menyatakan bahwa kepolisian telah melakukan otopsi berupa visum et repertum atau VIR dalam proses penyelidikan kasus tersebut. Siapa bilang tidak ada otopsi? Hasil otopsi disebut VIR dan selanjutnya dikuatkan oleh ahli kedokteran forensik resmi bahwa pihak sana menghadirkan ahli forensik tandingan itu adalah sah-sah saja, bantah pejabat tinggi Polri ini melalui Instagram pribadinya. Menurut Krishna, sejauh ini narasi mengenai tidak adanya otopsi yang dilakukan dalam penyelidikan dilontarkan bukan oleh dokter yang melakukan pembedahan. Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri tersebut juga menyinggung sikap Otto Hasibuan yang ia sebut mendelegitimasi kinerja para penegak hukum. Dan yang banyak bicara di media bukanlah dokter yang melakukan pembedahan. Upaya apapun yang dilakukan pengacara dalam sistem peradilan pidana itu adalah hak yang sah. Tidak berarti pengacara bisa secara bebas mendelegitimasi kinerja para penegak hukum dari penyidik, JPO, hakim, hakim agung, dan seterusnya yang mengatakan tidak ada otopsi. Jelas Krishnamurti. Lebih lanjut, Irjen Krishnamurti juga meminta Otto Hasibuan selaku pengacara Jessica agar tidak mencari panggung untuk menjaga reputasinya sebagai pengacara. Pengacara adalah orang hebat, orang pintar. Namun, kalau arena sistem peradilan pidana Anda belum mampu sepenuhnya bisa menang sesuai harapan, jangan gunakan arena lain yang tujuannya untuk menjaga kredibilitas Anda sebagai pengacara. Terangnya lagi, menurutnya, seorang pengacara yang mengomentari hasil putusan peradilan merupakan tindakan yang tidak etis dilakukan. Penyidik, jaksa penuntut umum, hakim termasuk pengacara yang berperkara adalah tidak etis mengomentari hasil putusan peradilan. Makanya kami diam. Tapi omongan Anda di berbagai media banyak mengandung kebohongan yang menghasut pikiran publik, tambah Krishna. Namun sayangnya, postingan klarifikasi dan bantahan tersebut telah dihapus oleh Krishnamurti di laman akun Instagramnya.
Demikianlah beritanya, jangan lupa dukung terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru lainnya. Terima kasih.